tahun 92. Setelah tahun 92 sampai dengan tahun 2020 itu adalah penetasan perdana. Telur yang ditemukan pada bulan Maret menetas pada bulan Mei tanggal 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Male semuanya. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Bogani dan Wartabudi dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kalau sobat Maleo mengikuti Bonawa Corner, di episode kedua kita membahas tentang Polhut Renginas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Polhut inovatif bersama Pak Vince Momongan. Selamat datang Pak di Bonawa Corner. Selamat. Polhut inovatif. Polhut inovatif. Apa itu Pak Polhut inovatif? Sebelum ke Polhut inovatif, kayaknya Pak Vince perlu memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Hendra. Saya nama lengkap Vince Momongan. Kebetulan saat ini saya melaksanakan tugas di SPTN 2 Wilayah Doloduo di Resort Dumoga Barat. Sebagai? Saya kebetulan dipercayakan saat ini baik sebagai Polhut juga sebagai kepala resort yang berada di Resort Dumoga Barat. Kepala Resort Dumoga Barat. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita membahas ini ya, tadi Polhut inovatifnya, perjalanan karirnya Pak Vince dari awal masuk Taman Nasional sampai sekarang ini. Saya masuk di Taman Nasional itu sejak tahun 1997. 97. Per bulan Maret, 1 Maret saya sudah bertugas di Balai Taman Nasional Bogani dan Wartabudi. Terus setelah itu perjalanan karirnya? Perjalanan karirnya saya sebenarnya paling lama dulu bertugas di Satgas dulu namanya Satuan Mobil. Kemudian saya sempat juga bertugas di SPTN 3 Maelang, kurang lebih 2 tahun, bertugas di Buroko pada waktu itu. Kemudian dari SPTN 3 Maelang, saya sempat juga tugas di Molibago. Sebenarnya SPTN 2 ini sudah 2 kali. Ini yang ketiga. Saya juga sempat bertugas di Tambun selama hampir lebih 2 tahun. Kemudian juga di Molibago. Dan sekarang sebelum ke Resort Dumoga Barat sempat juga di kantor seksi. Dan nanti tahun 2020 kemudian saya dipercayakan oleh Kepala Balai menjadi Kapolsek. Kemudian mulai deh tahun 2020 itu sudah bertugas di Resort Dumoga Barat. Nah, sudah cukup lama berarti Pak ya. Sekarang kita ke Polhut inovatifnya. Apa sih Pak Polhut inovatif? Kenapa Pak Vince bisa dianugerahi Polhut inovatif tahun 2021? Polhut inovatif memang pada tahun 2021 ketika ada permintaan dari LHK untuk mengikuti kompetisi ini. Sebenarnya juga saya selaku pribadi antara mau ikut dengan tidak. Karena menurut saya Polhut inovatif ini bukan suatu hal yang gampang. Namanya juga inovatif. Berarti seseorang baik secara kelembagaan ataupun baik secara pribadi, berarti sudah ada sesuatu karya-karya yang kita lakukan. Punya inovasi. Istilahnya itu kita punya suatu inovasi yang dari tidak ada menjadi ada. Seperti itu. Dan jujur saya juga kurang yakin
pada tahun 2021 kemarin saya bisa masuk nominasi terbaik dari semua teman nasional dan KSDA, bahkan dari Gakum yang sempat ikut. Itu. Jadi inovasi apa yang Pak Ence ini berikan sehingga bisa dapat anugerah itu, Pak? Sebenarnya dalam penilaian waktu itu selain berkas, tim verifikasi juga dari PLHK datang dan mewawancarai langsung, kemudian melakukan verifikasi langsung. Ada 3 aspek sebenarnya yang sehubungan juga dengan tugas pokok kita di Taman Nasional, yang menyangkut dengan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. 3 aspek itu kemudian dijabarkan secara meluas di tingkat tapak. Nah, yang pertama yang diverifikasi pada waktu itu menyangkut perlindungan. Sudahkah kita melakukan tugas pokok sehubungan dengan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan? Nah, kebetulan pada waktu itu ketika saya masuk di daerah Tomoga Barat, memang banyak kegiatan-kegiatan baik yang didukung dengan kedipaan kita, ataupun saya istilahkan adalah kegiatan mandiri resort untuk penanganan permasalahan gangguan kawasan. Itu yang diverifikasi oleh tim. Kemudian juga menyangkut pemanfaatan. Apa-apa sih potensi yang sudah dimanfaatkan di wilayah kerja kita? Nah, kebetulan kan sudah ada pemanfaatan sumber air bersih yang berasal dari dalam kawasan, terutama yang dimanfaatkan oleh 3 desa, yaitu Desa Tosio dalam hal ini, kemudian Desa Ihuan, dan Desa Torot Utara. Dan ketiga desa ini memang sudah legal secara hukum karena mereka sudah ada izin pemanfaatan air. Nah, sebenarnya bukan hanya di situ, tetapi apa upaya-upaya kita sehingga desa dalam hal ini masyarakat mengikuti proses-proses administrasi yang ada. Memang sulit. Namun dengan berjalannya waktu, alhamdulillah itu semua bisa tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka memanfaatkan potensi kawasan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Kemudian menyangkut dengan perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, pengawetan ini kita mampu menggali potensi di dalam kawasan yang selama ini masih banyak misteri. Bukan hanya bentuk satuannya, tapi hal-hal yang lain. Yang sangat menarik adalah kami di Resort Tomoga Barat melalui saya dan melalui juga dukungan dari teman-teman resort, juga dari pihak-pihak yang lain, seksi dan balai, kami berhasil kembali mengaktifkan peneluran maleo di Matayangan yang sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2020 kemarin bisa dikatakan sudah terbengkalai dan tidak terkelola lagi karena beberapa aspek yang mengakibatkan itu sudah terbiarkan karena tingkat gangguan kawasan di sana itu sangat tinggi. Nah, itu yang menjadi salah satu penilaian dari tim. Kemudian juga dari aspek juga penggalian potensi yang lain di lingkungan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan kelompok masyarakat dan desa. Dalam hal ini, kami membuat terobosan juga pemberdayaan kepada masyarakat. Ada berapa kelompok masyarakat di wilayah kerja Resort Tomoga Barat? Ada 10. Salah satunya yang menjadi dominasi yaitu kelompok Gunung Lanying, yang kebetulan juga pada tahun 2021 kemarin menerima anugerah 10 besar, salah satu kelompok tani hutan yang masuk nominasi. Kemudian juga ada hal-hal yang lain yang menjadi salah satu penilaian juga dari tim dari Jakarta, yaitu pemberdayaan dari aspek ekoprint.
Nah, Ekoprint itu kami laksanakan di tahun 2021 itu di 3 desa Pelatihan. pelatihan. Ah, di Desa Matayangan, Desa Ibolian, dan Desa Verdi Agung Selatan. Nah, itu yang beberapa poin yang menjadi penilaian dari tim pada waktu itu, pada tahun 2021. Itu. Saya tertarik dengan ini Pak, yang tadi Pak Vince bilang pengaktifan kembali Estingron Maleo. Ya. Sejak tahun 92 itu sudah tidak, artinya sudah tidak aktif lagi. Ya. Sampai 2020 udah aktif. Berarti sudah berapa tahun itu Pak? 30 tahun. 30 tahun. Per Ada tahun gangguan 2020. kawasan, Ya. jadi terbengkalai, sekarang tidak aktif lagi. Karena mengaktifkannya bagaimana itu Pak? Saya sebenarnya termotivasi dari mantan kepala balai yang terdahulu bahwa pada tahun 2018 itu menjadi wacana besar sebenarnya. Karena berdasarkan data-data yang ada bahwa nesting ground Tumokang di Matayangan itu merupakan salah satu lokasi peneluran terbesar di dalam kawasan Taman Nasional. Namun dengan adanya tingkat gangguan yang signifikan setelah reformasi sehingga terabaikan. Nah, di sana itu memang bukan rahasia lagi, di lokasi peneluran saja itu, di titik peneluran itu sudah sempat menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat. Belum lagi perburuan, illegal logging, dan perambahan kawasan. Nah, ada kiat-kiat yang kami resort lakukan. Sebenarnya bukan hal yang mudah sih untuk mengaktifkan kembali nesting ground Maleo Tumokang itu. Tidak serta-merta tahun 2021 itu kami resort kerjakan, tidak. Tetapi saya membangun komunikasi sejak 2019 Dengan dan 2020 saya sudah membangun komunikasi dengan siapa? dari semua lini yang ada di wilayah kerja resort Dumoga Barat Damal ini, dengan pemerintah Desa Matayangan, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan. Saya mencoba dari 2019, tetapi tidak ada titik terang. Tidak titik terang itu 20% pun belum ada dukungan, terutama dari pemerintah Desa Matayangan hanya sepihak. Kalau masyarakatnya apalagi. Namun dengan berjalannya waktu tahun 2020 juga saya mencoba terus mencoba. Nah, ketika terjadi pergantian kepemerintahan di Desa Matayangan, dalam hal ini kepala desanya tahun 2020 itu sudah yang baru, saya perkuat lagi koordinasi. Nah, di koordinasi itu saya sudah punya titik terang. Pak Sangadinya mendukung, dan tetap saya melakukan konsolidasi dari tingkat bawah juga. Dari masyarakat dan tokoh masyarakat bahkan sudah sering melakukan pertemuan. Sampai saya melakukan asesmen juga kepada masyarakat di kompleks peneluran itu. Dan melibatkan juga pemerintah kecamatan, dalam hal ini Pak Camat. Sehingga pada akhir tahun 2020, saya menarik kesimpulan bahwa itu saya akan coba aktifkan kembali. Sehingga saya melakukan koordinasi dengan Pak Agung, selaku Kepala Seksi Wilayah 2 Doloduo, bahwa ini akan kami coba aktifkan lagi. Nah, target sebenarnya pada waktu Desember, tapi karena waktunya mepet, sehingga belum terlaksana. Sehingga pada tahun 2021, tanggal 29 sampai tanggal 30 Januari 2021, tahun 2021, tim turun Resort Dumoga Barat
dari seksi, dalam hal ini Pak Kepala Seksi juga bersama dengan tim dari seksi, kemudian juga melibatkan tim dari Resort Tomoga Timur, dalam hal ini Pak Max. Dan tidak lupa juga terlibat langsung Pak Camat Tomoga Barat dan pemerintah Desa Matayangan. Kita menginap di lokasi selama 1 malam. Tujuannya melakukan asesmen awal. Apakah nesting ground ini masih layak kita aktifkan lagi, kembangkan lagi atau tidak. Nah, keesokan harinya pada tanggal 30 ketika kita melakukan asesmen di titik lokasi peneluran, kita masih menemukan cangkang-cangkang telur di lubang-lubang di mana burung maleo ini bertelur. Di dalam penemuan itu kebetulan Pak Max selaku Kepala Resort Tomoga Timur pada waktu itu yang lebih memahami masalah maleo dan ciri-ciri lokasi, melihat bahwa cangkang ini ada yang baru 1 minggu, ada yang 2 minggu bertelur, namun telurnya sudah dimakan oleh predator. Nah, pada saat itu kami menarik kesimpulan bahwa lokasi itu masih bisa diaktifkan kembali. Sehingga pada bulan Februari, Resort Tomoga Barat ini sudah mulai intens secara 100% melakukan pengaktifan. Dengan cara apa? Kita membersihkan areal lokasi yang melibatkan juga pemerintah Desa Matayangan, masyarakat dan pemuda Karang Taruna. Kemudian juga sambil juga mensterilkan kembali lokasi peneluran ini, kami juga mempersiapkan Karang Taruna untuk terlibat dalam hal ini penanggung jawab untuk mencari telur, sehingga karena mereka belum mempunyai pengetahuan itu, sehingga kami Resort Tomoga Barat mengutus 2 anggota Karang Taruna untuk magang di Tambun. Di Tambun, di Santuari Tambun, biar Pak Max untuk mengajarkan mereka bagaimana untuk mencari telur itu di lokasi nanti. Kemudian sambil itu juga Pak Hendra pada waktu itu, saya tidak lupa, juga untuk menguatkan data ini sempat memasang kamera trap, meyakinkan lagi bahwa apakah benar ini layak diaktifkan lagi dengan cara apa? Kita melihat apakah masih ada kunjungan dari burung maleo. Sehingga dari hasil pengambilan gambar dari kamera trap, memang benar bahwa kunjungan dari burung maleo di lokasi tersebut masih ada. Mungkin seperti itu. Jadi yang dimaksud mencari telur maleo tadi, mencari telur maleo di lubang, dipindahkan ke hatchery biar menghindari dari predator, Pak? Ya. Selama ini berarti gangguan predator, gangguan atau ada gangguan lainnya? Oh ya. Memang pasca setelah kami sudah rutin untuk melakukan pengaktifan kembali peneluran itu, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan selain pembersihan. Pembersihan itu dilakukan selama 3 kali yang melibatkan juga masyarakat Desa Matayangan. Selain juga yang saya sudah jelaskan tadi, Pak Hendra memasang kamera trap. Kemudian pada bulan Maret kami sudah menemukan telur. Nah, bingungnya telur ini kita mau taruh di mana sebenarnya untuk menghindari dari predator tadi. Sehingga kami membuat satu hatchery sementara darurat istilahnya. Kami mencari satu titik di areal peneluran yang layak untuk memindahkan telur tadi ke tempat itu. Yang dilindungi agar tidak dipaksa. Betul. Jadi kami pagari dengan cara menggunakan bambu 2 lapis agar predator tidak masuk lagi ke situ. Kemudian untuk menghindari juga suhu panasnya bagus, tidak terkena hujan, kami juga tutup hatchery darurat itu dengan plastik agar di dalamnya itu tidak basah ketika hujan. Dan alhamdulillah perdana itu telur maleo yang kami temukan pada bulan Maret itu pada tanggal 26 Mei tahun 2021 menetas dengan baik, dan itu adalah penetasan perdana
setelah tahun 92. Setelah tahun 92 sampai dengan tahun 2020 itu adalah penetasan perdana. Telur yang ditemukan pada bulan Maret menetas pada bulan Mei tanggal 26 itu merupakan telur perdana yang menetas dan berhasil. Kemudian dirilis betul. Dirilisnya kebetulan karena itu perdana melibatkan juga semua. Kebetulan Pak Kepala Balai, Pak Supri dan tim dari Balai, kemudian juga dari pemerintah Desa Matayangan, dalam hal ini Pak Kepala Desa yang sekarang sudah almarhum ikut terlibat juga dalam pelepas liaran Cik Maleo perdana itu pada tanggal 20 yang menetas pada tanggal 26 dan dilepas liarkan pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2021. Dan itu salah satu yang aspek yang menyebabkan Pak Vince, menyebabkan apa namanya? Salah satu aspek yang mempengaruhi Pak Vince dianugerahi Olut Inovatif pada tahun 2021. Ya benar, itu salah satu. Itu mungkin kalau feeling saya mungkin salah satu nilai yang besar. Salah satu nilai yang besar karena ketika mereka menanyakan, itu lokasi peneluran itu sebenarnya sudah lama atau gimana? Waktu itu ketika mereka tim menanyakan dari Jakarta, saya bilang itu adalah salah satu lokasi peneluran terbaik di kawasan Taman Nasional Boganyani Wartabone. Karena berdasarkan data dan informasi senior-senior yang dulu bertugas di situ, perharinya bisa menemukan di atas 20 butir telur meleo dulunya. Tapi ketika pasca reformasi, kemudian tahun 1992 sudah terabaikan karena tingkat gangguan kawasan sehingga itu sudah tidak dikelola lagi dan tidak ada data lagi setelah itu. Harapannya ke depan apa Pak Vince? Harapan saya ke depan idealnya memang resort based management ini sangat berdampak terhadap pengolahan kawasan di tingkat tapak. Karena kenapa? Semua aspek bentuk-bentuk kegiatan mulai dari perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan betul-betul terlaksana di tingkat bawah. Sehingga ketika kita sering melakukan kegiatan perlindungan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, penggalian potensi di dalam kawasan, kemudian di dalam kawasan, di luar kawasan, dan kemudian juga kita membangun komunikasi dengan semua pihak di tingkat resort, dalam hal ini desa, yang memanfaatkan potensi kawasan dengan tidak keluar dari kaidah-kaidah konservasi, terlaksana dengan bagus. Harapan saya agar semua resort bukan hanya di Taman Nasional Boganyani Wartabone, namun baik di Taman Nasional ataupun KSDA yang ada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berinovasi lagi dengan baik. Seperti itu. Bapak Vince Momongan, Allhood Inovatif tahun 2021. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.